Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Rosalinda, selaku moderator dan presentator, dan rekan saya Afifah Elisawati sebagai presentator. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang deteksi molekuler white spot syndrome virus atau WSSV pada udang Faname atau Lithopenaus faname. Lanjut. White spot syndrome virus atau WSSV adalah salah satu penyakit yang telah merambat secara global dan menjadi masalah serius pada sebagian besar spesies udang yang dibudidayakan secara komersil. Penyebab penyakit WSSV adalah virus SEMBV atau Systemic Endodermal and Mesodermal Baculovirus. Virus ini merupakan virus berbahan genetik DNA atau deoxyribonucleic acid berbentuk batang. Beberapa peneliti telah menginvestigasi keberadaan WSSV pada beberapa organ. Di sini merupakan gambar dari white spot syndrome virus pada udang. Nah, beberapa penelitian telah menginvestigasi keberadaan WSSV pada beberapa organ. Kau dan kawan-kawan pada tahun 1998 melaporkan distribusi WSSV terdapat pada insang, kaki renang, kaki jalan, jantung, dan organ lainnya. Beberapa penelitian infeksi artifisial dengan analisis patogenik kuantitatif menunjukkan bahwa jaringan target major dari proses replikasi WSSV terdapat pada insang, lambung, dan epitel kutikula tubuh. Jaringan hematopoietik, organ limfoid, dan kelenjar adrenal. Lanjut. Nah, selanjutnya menurut Supriyatna tahun 2004, udang yang terinfeksi WSSV akan mengalami kematian mencapai 100%, sehingga akan merugikan pembudidaya udang secara ekonomis dan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang mengonsumsi udang yaitu mual dan sakit perut. Nah, di sini ada faktor pemicu timbulnya penyakit WSSV. Salah satunya yaitu blooming phytoplankton kemudian mengalami kematian secara mendadak. Kadar oksigen rendah, terjadi fluktuasi pH harian yang besar, rendahnya temperatur air, turun hujan secara mendadak, dan pengelolaan yang kurang. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri udang yang terinfeksi WSSV. Menurut Mahardika et al. Tahun 2004, udang yang terinfeksi WSSV akan mengalami perubahan tingkah laku, yaitu menurunnya aktivitas berenang. Berenang tidak terarah dan seringkali berenang pada salah satu sisinya saja. Selain itu, udang cenderung bergerombol di tepi tambak dan berenang di ke permukaan. Pada fase akut terdapat bercak-bercak putih pada karapas dengan diameter 0,5 sampai 3,0 mm dan bercak putih ini pertama kali muncul di Cephatolora segmen ke-5 dan 6 abdominal dan terakhir menyebar ke seluruh kutikula pada tubuhnya. Nah, pada kasus WSSV, adanya bintik atau spot putih pada bagian karapas sudah menjadi tanda umum, tetapi pada induk udang warnanya menjadi merah. Udang yang terserang penyakit ini dalam waktu singkat akan mengalami kematian. Selanjutnya, di sini ada metode deteksi penyakit WSSV pada penyakit udang Faname. Yang pertama ada pengambilan sampel, yang kedua ada identifikasi WSSV pada udang Faname secara morfologi, yang ketiga ada analisa kualitas air, dan yang keempat ada analisa karakter molekuler. Di dalam analisa molekuler terdapat proses analisa molekuler udang Faname yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap ekstraksi DNA dan amplifikasi DNA yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Afifah. Padanya dipersilakan. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan Adel tadi,
Analisis molekuler itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ekstraksi DNA, kemudian dilanjutkan dengan amplifikasi DNA. Nah, ekstraksi DNA ini dilakukan untuk memisahkan jaringan dan sel DNA pada sampel. DNA diekstrak dari sel-sel sampel untuk kemudian diamankan dari kerusakan akibat kerja enzim DNase. Pada penelitian ini, ekstraksi DNA dilakukan dengan cara pengambilan DNA dari sampel udang faname kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub yang telah disediakan. Nah, sampel DNA ini didapatkan kemudian dicampur dengan reagen dari IQ plus extraction kit. Nah, ekstraksi DNA ini dilakukan menggunakan alat extraction kit. Ekstraksi DNA yang didapatkan kemudian dilanjutkan ke tahap amplifikasi DNA. Nah, tahap amplifikasi DNA atau perbanyakan DNA dilakukan dengan mencampur DNA template atau isolat DNA sampel uji dengan reagen dari IQ plus WSSV kit. Amplifikasi DNA ini dilakukan dengan bantuan thermofiler atau yang lebih dikenal dengan alat PCR. Dan setelah proses atau tahap ekstraksi atau amplifikasi selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan proses pocket real-time PCR. Pocket real-time PCR adalah suatu metode analisa yang dikembangkan dari reaksi PCR. Pocket real-time PCR ini adalah suatu teknik pengerjaan PCR di laboratorium untuk amplifikasi atau memperbanyak sekaligus menghitung kuantifikasi jumlah target molekul DNA hasil amplifikasi tersebut. Nah, pocket real-time ini dapat menyimpulkan apakah sampel udang negatif WSSV atau positif terinfeksi WSSV. Jadi, pocket real-time PCR ini terdapat beberapa menu panjang gelombang, yaitu sinyal dengan panjang gelombang 520 nanometer, kemudian panjang gelombang dengan sinyal 550 nanometer, dan kemudian panjang gelombang 520 nanometer ditambah 550 nanometer. Nah, pada panjang gelombang 520 nanometer ini merupakan marker sinyal virus. Apabila pada menu 520 nanometer terdapat tanda positif, maka sampel tersebut positif terinfeksi WSSV, dan sebaliknya, apabila panjang gelombang 520 nanometer ini terdapat tanda negatif, maka sampel tersebut tidak terinfeksi virus WSSV. Nah, kemudian pada panjang gelombang 550 nanometer merupakan internal control. Nah, artinya sinyal 550 nanometer ini mengetahui ada atau tidaknya genom DNA hasil ekstraksi hingga amplifikasi DNA yang telah dilakukan. Adanya tanda positif pada menu 550 nanometer berarti ada genom DNA di dalamnya. Sedangkan apabila pada menu 550 nanometer terdapat tanda negatif, berarti tidak ada terdapatnya genom DNA. Nah, untuk menghasilkan keberhasilan dengan metode pocket ini terdapat beberapa faktor, yaitu faktor kontaminasi silang, umur reagen atau enzim yang dipakai, jumlah enzim yang dipakai, ketelitian saat proses ekstraksi dan amplifikasi, serta kondisi larutan buffer yang dipakai. Mungkin sekian dari saya. Baik, Afifah. Di sini bisa dilihat daftar pustaka yang kita pakai. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.